Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mengajak teman-teman semua untuk membuka Alkitab kita yang terambil dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Beginilah firman Tuhan, ayat yang ke-9 mengatakan, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Baik, di sore hari ini saya akan memberikan tema buat kita semua, yaitu hidup dalam kasih. Bagaimana sih orang yang hidup dalam kasih itu? Saya yakin dan percaya kita di tempat ini yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki hidup untuk saling mengasihi sesama kita, mengasihi satu sama lain, di mana firman Tuhan juga mengatakan di kitab 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Jadi, saya yakin dan percaya kita di tempat ini mengasihi sesama kita, terlebih kita mengasihi Tuhan kita. Baik, bagaimana sih ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih itu? Saya akan memberikan 3 hal ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih. Yang pertama, Mana ini kehilangan suara? Apakah hanya di saya tidak ada suaranya? Di kami juga, Pak, nggak ada suara. Oh. Shalom. Ya, Shalom, lanjut. Shalom. Ya, Shalom, lanjut. Baik, saya akan membagikan ada 3 hal ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih, yaitu yang pertama, yaitu menjauhi kejahatan. Di mana di ayatnya yang ke-9b mengatakan, "Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Berarti ayat ini mengajarkan dan mengingatkan kita kembali untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Misalnya menjauhi hal yang jahat seperti apa sih? Yaitu tentang pikiran kita, kedagingan kita, itu udah termasuk jahat. Contohnya tentang kedagingan kita. Saya pengen memiliki baju baru, padahal yang Tuhan maksud di sini adalah bukan hal yang seperti itu. Jadi yang Tuhan maksud di sini adalah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mari kita tinggalkan, kita memberi hidup kita kepada Tuhan, menjauhi yang jahat, kita melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, yang mau saya bagikan kepada kita, yaitu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, di mana di ayatnya yang ke-11b mengatakan, di ayat yang ke-11 mengatakan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, layanilah Tuhan." Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi di ayat yang ke-11 ini mengajarkan kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin di antara kita banyak memiliki talenta, baik itu pemain musik, WL, singer,
pada saat ibadah, kalau kita mau melayani Tuhan, mari kita melayani Tuhan itu dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Kita jangan bermain-main untuk melayani Tuhan, atau cuman hanya sekedar kita mau melayani Tuhan itu biar dipandang orang, oh ternyata suaranya bagus, dia hebat main gitar. Tapi di sini Tuhan mau mengajarkan kita, marilah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di mana di kitab Kolose berkata, Kolose pasal 3 ayatnya yang ayatnya yang ke-20 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu Tuhan dan bukan untuk manusia. Pada saat ini firman Tuhan ini mengatakan, mengingatkan kita kembali, marilah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, bukan karena biar dipandang orang atau ada hal yang lain. Kita mau melayani Tuhan bukan dengan segenap hati kita, tetapi marilah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga yang mau saya bagikan kepada kita yaitu hidup bersukacita. Saya yakin dan percaya kita sebagai orang percaya yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, marilah kita memberi hidup kita ini selalu bersukacita. Saya pernah, kalau saya sering beribadah di hadapan Tuhan, ada pengkhotbah mengatakan begini, ada sukacita, amin, terus kita mengatakan amin, padahal di dalam diri kita tidak ada yang namanya sukacita. Di pikiran kita yang ada, kapan sih firman Tuhannya selesai biar cepat pulang. Nah, jadi buat kita semua yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, terlebih kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, marilah hidup kita selalu bersukacita di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di mana firman Tuhan ini sangat mengingatkan kita kembali untuk mengingatkan kembali kita yang ketiga hal yang sudah saya sampaikan. Yang pertama tadi menjauhi kejahatan, yang kedua melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan yang ketiga hidup bersukacita. Saya yakin dan percaya kita yang mengikuti Zoom ini dan juga kita sebagai orang percaya kita melakukan yang ketiga hal ini. Mari kita memberi diri kita untuk benar-benar hidup di dalam kasih, dan terlebih-lebih kita melakukan yang ketiga hal yang barusan saya sampaikan. Baik, terima kasih. Demikian firman Tuhan yang saya dapat sampaikan di sore hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Dosen.